Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyelamatkan kami. Dan karena Engkau selalu dan senantiasa menyertai kami dalam hidup ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami, mengerti, dan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Semoga kami selalu dan senantiasa mau mendengarkan Dikau. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Daniel, pasal 7 ayat 13 sampai 14. Aku Daniel melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bacaan kedua. Pembacaan dari kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia,
juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan diambil dari Injil suci menurut Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, gereja mengajak kita untuk mengakui Yesus sebagai Raja atas alam semesta ini, atas manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ia menjadi raja kita, bukan karena manusia yang memilihnya menjadi raja, tetapi Allah lah yang memilihnya menjadi raja. Sehingga ketika Allah mengutusnya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita, sebagian manusia tidak menganggapnya sebagai raja. Sehingga Yesus katakan kepada mereka, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Inilah yang Yesus katakan kepada Pilatus.
bahwa Dia adalah Raja yang diangkat oleh Allah Bapa, supaya semua orang yang ada di dalam bumi ini memuji dan membesarkan namanya, karena Dia adalah Raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Sebagai Raja, Ia amat bijaksana. Ia selalu memperhatikan manusia. Ia datang untuk melayani, bukan dilayani. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan Ia membangkitkan orang mati. Semua ini Ia lakukan karena Ia amat mengasihi kita, umatnya. Dan yakinlah bahwa Yesus yang adalah Raja mempunyai kuasa yang kekal selama-lamanya, bukan sementara seperti raja-raja kita di dunia ini. Seperti pemimpin-pemimpin negara kita di dunia ini yang hanya bertugas 5 tahun atau 10 tahun. Kemudian ia turun dari kepemimpinannya, tidak menjadi kepala negara lagi. Ia menjadi rakyat seperti kita. Tetapi Yesus, kerajaannya selama-lamanya, kuasanya selama-lamanya. Mari kita selalu mengikuti titahnya, perintah-perintahnya, sehingga kita merasa aman di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mendapat perhatian, kasih sayang dari Raja di atas segala raja ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita banyak merusak alam ini. Kita menebang pohon secara sembarangan. Akibatnya terjadi banjir di sana-sini. Panas yang begitu menyekat. Karena apa? Banyak pohon telah tumbang. Gereja mengajak kita untuk mencintai, mengasihi Yesus sebagai Raja semesta alam ini dengan cara menanam kembali pohon-pohon yang telah tumbang, merawat alam yang indah ini supaya menjadi tempat bagi kita untuk hidup. Mari kita sadari bahwa alam ini, bumi ini menjadi ibu bagi kita. Karena semua ciptaannya, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan berada di dalam bumi ini. Semoga demikian. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau amat baik bagi kami. Melalui bacaan-bacaan pada hari ini, Engkau mengajak kami untuk menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Raja semesta alam dan kerajaannya kekal abadi. Semoga kami selalu mengikuti perintah-perintahnya dalam hidup ini. Karena ketika kami melaksanakan perintah-perintahnya, kami akan memperoleh hidup yang kekal. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami juga
agar kami merawat bumi yang indah ini, karya ciptaan-Mu ini. Karena bumi ini adalah ibu bagi kami semua. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.